Pemirsa Intens Investigasi. Jagat dunia maya akhir-akhir ini tentu kembali dihebohkan dengan tertangkapnya kembali aktor sekaligus suami dari pesinetron cantik Irish Bella untuk yang ketiga kalinya akibat permasalahan serupa yang membuatnya kembali harus berurusan dengan pihak kepolisian. Ya, kembali ditangkap karena menggunakan barang haram narkotika berjenis sabu dan ganja. Mantan kuasa hukum Amar di kasus narkoba yang untuk kedua kalinya usai menjenguk Amar di Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan alasan sebenarnya yang menjadikan Amar Zoni seolah tidak kapok menggunakan barang haram tersebut. Dan seperti inilah mantan kuasa hukum Amar Zoni ketika mengungkapkan alasan Amar Zoni kembali menggunakan narkoba. Dan seperti apa pula respon keluarga besar Ibel terutama sang ayah yang dalam akun media sosialnya jelas-jelas tidak menginginkan anaknya kembali dengan Amar Zoni. Pasca ditangkap oleh pihak kepolisian, Amar Zoni memang sedikit melihat dunia luar untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Ya, dilakukan dengan cara tes urin untuk memeriksa kesehatannya. Apakah benar di dalam tubuh Amar terdapat kandungan zat dari barang haram narkotika yang dikonsumsinya? Dalam momen tersebut, Amar pun hanya diam, seolah menyesali perbuatannya saat diberondong banyak pertanyaan oleh awak media. Namun yang cukup mengejutkan, sempat terjadi perubahan sikap yang diperlihatkan Amar saat awak media mempertanyakan alasan penggunaan barang haram tersebut adalah sang istri. Lantas, seperti apakah kuasa hukum Amar menjelaskan kondisinya saat Amar berada di dalam sel? Benarkah Amar Zoni pun cukup menyesali kejadian penangkapan untuk ketiga kalinya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tak bisa terbayang bagaimana rasanya jika berada di posisi Amar Zoni yang sebelumnya harus berjuang sendirian di tengah usahanya untuk bisa berhenti dari barang haram narkotika tanpa ada seorang pun yang menemani di sisinya. Harus bersakit-sakit menahan efek candu dan kenikmatan dari barang haram tersebut. Di tengah usahanya tersebut, Amar Zoni pun harus mendapatkan permasalahan hukum lain, di mana sang istri Irish Bella yang menceraikannya dan membuat kedekatannya dengan sang buah hati pun sedikit terkendala. Diketahui pasca bebas dari penjara dan rehabilitasinya beberapa waktu silam, Amar Zoni pun harus mengungsikan dirinya ke tempat sang ayah, ataupun baru diketahui belakangan ini tinggal menyendiri di apartemen di kawasan Tangerang yang menjadi tempatnya ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat Selasa 12 Desember 2023 kemarin. Hal itulah yang menurut mantan kuasa hukum Amar menjadi alasan dibalik mantan kliennya kembali terjerumus ke barang haram narkotika. Usai menjenguk Amar di Polres Metro Jakarta Barat, mantan kuasa hukum Amar ini pun juga menambahkan ia sempat mendengar langsung respon Irish Bella saat sang suami kembali ditangkap untuk yang ketiga kalinya oleh pihak kepolisian. Dan seperti inilah respon yang diberikan oleh Irish Bella saat penangkapan Amar untuk ketiga kalinya kemarin. Ada semalam telepon-teleponan sama Ibel. Bagaimana itu? Seperti apa? Ya Ibel kecewa lah. Ibel kecewa. Bahkan dia sempat bilang
Ya, itu kan Bang, bener aku kan Bang. Udah itu aja kata-kata si Ibel. Ya, dia nangis lagi tadi, aku ceritain masalah itu. Ya, pada intinya Amar menyesal ya. Saya jelaskan juga sama dia kalau saya sebagai pihak untuk kasus Amar sebelumnya, justru saya yang lebih pantas kecewa, saya bilang. Dia malu juga ketemu dengan saya. Kemarin kebetulan pagi jam 8 dia telepon saya. Dan langsung saya pagi kemarin langsung ke sini. Saya nyampe sini jam 9.10-an lah. Jadi sebelum awak media tahu, sebenarnya saya kemarin udah tahu. Dan saya tegaskan juga ke Amar kalau untuk kasus ini mungkin saya nggak bisa pegang. Karena jujur saya bilang kalau saya kecewa. Alasannya dia bilang aku kecewa sama Ibel karena Ibel terus nuduh aku pakai narkoba. Padahal aku sudah berhenti pada saat pertama keluar dari lapas itu. Cuman kok Ibel tetap nuduh aku pakai narkoba. Jadi ya aku stres banget Bang. Ini pelarianku kata dia. Ya, tak bisa sepenuhnya disalahkan respon Irish Bella yang seolah terkesan lari dari usaha yang tengah dilakukan Amar untuk sembuh dari adiksinya terhadap barang haram narkotika. Pasalnya, di pengalaman Amar yang kedua, Amar pun saat itu tengah menikmati indahnya bahtera rumah tangga bersama istri dan anak-anaknya. Namun, Amar pun masih bisa melakukan tindakan yang membuatnya harus kembali mendekam di balik jeruji besi. Irish Bella sebelumnya seolah sedang menyindir Amar dengan tindakan yang kembali dilakukannya, yaitu kembali menggunakan barang haram narkotika untuk ketiga kalinya. Ibel, sapaan akrabnya, juga mengunggah kalimat singkat namun mengena yang bertuliskan, "Jadikanlah sholat, baca Quran sebagai healing terbaikmu dalam melupakan masalah." Nah, kalau Mbak Iris sih kayaknya belum saya nggak tahu ya kapan tahunya ya. Tapi memang karena memang Mbak Iris nggak tahu apa-apa karena memang sudah pisah rumah tadi ya, sudah pisah rumahnya sudah lama jadi nggak tahu. Nah kalau kaget saya kan nggak lihat persis ya kagetnya atau gimana, itu kan perasaannya Mbak Iris sendiri ya. Tapi yang pasti prihatin lah pasti dengan adanya kejadian seperti ini. Kalau terkait ini kan memang ini baru banget ya, saya juga baru tahu ya. Jadi memang ini nanti kaitannya dengan kasus perceraian aja. Jadi memang tidak untuk fokus yang penangkapan ya, karena memang karena Mbak Iris sendiri memang belum menyampaikan secara ini ya, secara resmi atau konfirmasi ke kami terkait adanya penangkapan ini. Gitu. Berarti belum ada komunikasi sama Mbak Iris terkait penangkapan tadi? Ya, belum ada. Jadi memang ya baru dikasih tahu ini aja, memang ada sih penangkapan, tapi Mbak Iris sendiri saya nggak tahu kondisinya bagaimana ya pada saat itu. Gitu. Sementara itu, setali tiga uang dengan proses penangkapan Amar, sidang perceraian antara Amar Zoni dengan Irish Bella juga sedang digelar di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Beragendakan jawaban dari tergugat, pihak Amar Zoni, persidangan yang tanpa dihadiri keduanya, alias dengan cara e-court, gagal terlaksana karena kabar kebebasan dari penangkapan Amar Zoni untuk yang ketiga kalinya. Lantas benarkah dengan tertangkapnya Amar untuk yang ketiga kalinya membuat Ibel pun semakin mantap untuk bercerai dari Amar Zoni? Hari ini sih nanti harusnya jawaban ya. Jadi memang sudah diagendakan persidangannya untuk jawaban. Itu jawaban dari pihak tergugat. Karena ini sistemnya adalah e-court. Jadi memang para pihak tidak hadir ke persidangan, dan nanti untuk dokumen-dokumennya akan diupload di sistem e-court gitu. Jadi kita nanti bisa nerima jawabannya setelah pihak tergugat menyampaikan jawabannya ya.
Intinya sih itu salah satunya karena memang ada penggunaan narkoba tadi ya. Jadi memang ini menjadi pemikiran yang panjang ya, pemikiran yang juga nggak sebentar ya. Dan ini juga bukan keputusan yang mudah bagi Mbak Iris ya, karena memang Mbak Iris sendiri dari jarak konsultasi sampai mengajukan gugatan itu juga cukup lama ya. Sementara itu, sebelum peristiwa penangkapan Amar Zoni hingga Ibel yang terungkap mendaftar proses perceraian ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, terungkap pula jika sepertinya ada sebuah bentuk dukungan yang diperlihatkan ayahanda Ibel. Terlihat dari ia menandai suka dalam komentar warganet di akun media sosialnya yang tidak menginginkan Ibel dan Amar untuk kembali bersatu. Bentuk dukungan lain pun kembali tampak diberikan oleh Johan, ayah Ibel yang tampak mengunggah potret manis putrinya semasa kecil dan juga adiknya di 17 tahun lalu di sebuah wisata di Bali. Lantas benarkah jika sebenarnya ada intervensi dari keluarga perihal keputusan Irish Bella untuk bercerai dari Amar Zoni? Sejauh ini yang saya pahami ya atas gugatan cerainya Mbak Iris, memang ini keputusan sendiri dari Mbak Iris ya, keputusan beliau sendiri. Jadi ini tidak ada intervensi sama sekali dari pihak keluarga ya, dari ibunya, dari adiknya ya, itu dari keluarga nggak ada sama sekali. Jadi memang ini keputusan murni dari Mbak Iris setelah melakukan pemikiran yang panjang ya dan lama ya, prosesnya juga lama. Dan dari doa-doanya ya, jadi Mbak Iris juga berdoa terus ya, jadi supaya dikasih petunjuk ya sama Allah, dan akhirnya keputusan ini menjadi mantap ya untuk mengajukan gugatan perceraian seperti itu. Lantas, seperti apa dukungan yang diberikan Umi Pipik untuk permasalahan yang tengah dihadapi Irish Bella? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Ya, tidak bisa dipungkiri, di tengah permasalahan yang seolah tidak ada habisnya menimpa biduk rumah tangganya dengan Amar Zoni, Irish Bella menyibukkan dirinya dengan melakukan berbagai hal positif. Salah satunya adalah menggelar pengajian. Terungkap pula sehari setelah kembalinya Amar tertangkap karena kasus dugaan penyalahgunaan narkotika untuk ketiga kalinya. Ibel pun tetap melakukan hal yang sama di kediamannya. Lantas, seperti apakah dukungan yang diberikan oleh rekan-rekan selebriti untuk permasalahan yang tengah dihadapi oleh Ibel? Benarkah hal itulah yang dilakukan Irish Bella untuk menguatkan hatinya di tengah permasalahannya bersama sang suami Amar Zoni? Kalau apapun itu kita cuma support aja, cuma kasih doa yang terbaik. Tapi kita juga nggak berani mau nanya, mau apa gitu. Karena menurut kita
ada ranah masing-masing lah kayak gitu. Iya, kalau saya sebagai kakak, ya sebagai sahabat, ya pasti mensupport apa yang sudah menjadi keputusan Liber, kan gitu. Karena kan mereka yang menjalani ya, kita kan hanya penonton aja ya. Kalau penonton itu jangan ngegrecokin, ya kan. Apalagi jadi kompor, jangan. Udah biarkan mereka dengan mereka yang menjalani, mereka yang bahagia, mereka yang ngerasain. Udah kita doain aja. Sementara itu, dalam preskon kebebasannya beberapa waktu lalu, Amar pun memang menuturkan bagaimana kesulitannya untuk keluar dari barang haram yang membuatnya harus mendekam di jeruji besi selama 7 bulan tersebut. Amar pun juga menambahkan ia sudah menutup komunikasinya dengan 2 rekan yang juga ditangkap bersama olehnya pada saat tertangkap yang kedua kalinya. Lantas, alasan apakah menurut psikolog yang menjadikan seorang pengguna sudah dinyatakan sembuh tapi bisa kembali terjerembab ke jalan yang sama? Benarkah karena permasalahan keluarga yang tengah dihadapi membuat Amar Zoni pun memilih jalan untuk kembali menggunakan barang haram narkotika? Ya, kita ini sudah dewasa. Sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan kan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan pada pendekatan kita kepada Tuhan. Kalau dia merasa masalah hidupnya banyak, nggak punya teman, ditinggal teman-temannya, pada menjauh, tidak ada project-project atau apa, tambah istrinya ini tuh jadi, nah manusia itu dalam hidup yang pasti itu adalah punya banyak masalah dan konflik nantinya. Karena di perjalanan kita nggak tahu, orang menghadapi masalah atau konflik itu bisa fight atau flight. Fight itu adalah menghadapi, flight itu kabur. Kalau orang dewasa, dia pasti akan bertanggung jawab pada dirinya dulu, baru pada lingkungannya, termasuk istri dan anak. Kalau saya ngelihat ini sedikit kurang kedewasaannya, sehingga hal ini bisa terjadi kembali dan kembali lagi. Kalau saya melihat bahwa kalau orang misalnya jatuh di tempat yang sama lagi, yaitu kena narkoba lagi, artinya kemarin di penjara dan direhabilitasi, di detox dan sebagainya, itu belum tuntas. Sementara itu, mantan kuasa hukum Amar Zoni pun menjelaskan kondisi Amar saat di penjara. Seperti apa kondisi Amar? Benarkah Amar pun menyesal karena tertangkap untuk yang ketiga kalinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Pasca ditangkap oleh pihak kepolisian, Amar memang sedikit melihat dunia luar untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan. Ya, dilakukan dengan cara tes urin untuk memeriksa kesehatan. Apakah benar di dalam tubuh Amar terdapat kandungan zat narkotika yang dikonsumsinya?
Dalam momen tersebut, Amar pun hanya diam dan seolah menyesali perbuatannya saat ia diberondong banyak pertanyaan oleh awak media. Namun, yang cukup mengejutkan, sempat terjadi perubahan sikap yang diperlihatkan Amar saat awak media mempertanyakan alasan menggunakan barang haram tersebut adalah karena sang istri. Lantas, seperti apakah kuasa hukum Amar ketika menjelaskan kondisi Amar Zoni saat di dalam sel? Benarkah Amar Zoni pun cukup menyesali kejadian penangkapan untuk yang ketiga kalinya itu? Siap. Ada siapa? Bang Amar, gimana Bang Amar? Bang Amar siap Bang. Kasih jalan dulu. Gimana Bang keadaannya Bang? Siap Bang. Bang Amar gimana Bang? Oh, kaca tuh, ada kaca tuh, kaca. Kaca. Jalan dulu. Amar gimana Amar? Siap Bang Amar. Bang Amar, izin Bang Amar, patah dua kata Bang Amar. Amar mau kapok-kapok. Bentar ya. Siap. Bang Mas, patah dua patah. Bang, izin Bang Amar. Kenapa sih Bang mungkin Bang? Kondisi gimana Bang Amar? Sehat tadi Bang? Katanya tadi kepalarian Bang Amar. Sorry. Gimana Bang Amar? Pada saat sini Bang. Bang Amar, gimana Bang? Sehat Bang? Jalan bro. Statement sedikit Bang Amar. Bang Amar tadi kata Bang Emil katanya ini gara-gara email Bang Amar. Gimana Bang Amar? Jatuh. Bang kasih statement sedikit aja Bang Amar. Kapok apa gimana sih mungkin Bang Amar? Kapok apa gimana sih mungkin Bang Amar yang tiga kalinya Bang Amar? Bang Amar sedikit aja Bang Amar. Sedikit Bang Amar. Ada yang mau disampaikan nggak Bang Amar ke keluarga atau ke Ibel Bang Amar? Awas itu Ada yang mau disampaikan Bang Amar, ada yang mau disampaikan nggak Bang Amar ke keluarga, ke anak atau ke Ibel Bang Amar? Ada foto. Ada foto. Awas. Gigi. Bang Amar ini udah ketiga kali ini. Bang Amar gimana Bang Amar? Udah ketiga kalinya nih Bang Amar. Mungkin gimana Bang Amar di kasus yang ketiga ini Bang Amar? Apakah ini ditakdirkan atau gimana Bang Amar? Awas kaca. Kiri. Sorry bro. Sehat Bang Amar. Sehat Bang Amar ya. Dia nangis. Depresi lah ya, dia depresi. Dia stres banget lah. Ya, pada intinya Amar menyesal ya. Saya jelaskan juga sama dia kalau saya sebagai pihak untuk kasus Amar sebelumnya, justru saya yang lebih pantas kecewa, saya bilang. Dia malu juga ketemu dengan saya. Kemarin kebetulan pagi jam 8 dia telepon saya. Dan langsung saya pagi kemarin langsung ke sini. Saya nyampe sini jam 9.10-an lah. Jadi sebelum awak media tahu, sebenarnya saya kemarin udah tahu. Dan saya tegaskan juga ke Amar kalau untuk kasus ini mungkin saya nggak bisa pegang. Karena jujur saya bilang kalau saya kecewa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi
setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.